Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Dialog khusus kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali mengenai Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya. Pemirsa memulai sebuah perjalanan penuh warna bersama Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya, sebuah momentum di mana kita bersama-sama akan mengeksplorasi bagaimana merevitalisasi ruang hidup dengan sentuhan keindahan dan juga keberkahan. Apa inovasi dan dedikasinya? Jotun membuka pintu kepada rezeki dan juga kebahagiaan tentunya di Hari Raya yang penuh makna ini. Pemirsa Batam TV, dengan tema Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya telah hadir di studio Batam TV pada siang hari ini Ibu Suliastini atau Ibu Sulis selaku Komisaris PT Tasnim Grai Inspirasi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu Sulis. Kemudian ada Pak Robi Tasnim selaku Direktur PT Tasnim Grai Inspirasi. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Mbak Pungki, selamat siang pemirsa. Dan juga ada Pak Samsul Rizal selaku manajer dari PT Tasnim Grai Inspirasi. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang. Sehat Bapak-Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pertanyaan yang akan saya ajukan pertama tentu akan saya tanyakan pada Ibu Sulis terlebih dahulu selaku komisaris dan satu-satunya Ibu di sini. Oke, Ibu, sebagai komisaris nih, dari perspektif oversight dan juga governance, bagaimana Anda menilai efektivitas program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini dalam meningkatkan brand awareness dan juga loyalitas pelanggan? Ya. Alhamdulillah ya, dengan adanya program Jotun Berkah ini merupakan momen yang sangat spesial bagi toko kita ya, terutama bagi toko-toko dealer Jotun resmi Batam ya, karena ini momen untuk meningkatkan branding kita. Biasanya kan customer belanja cuma dapat hadiah yang kecil berupa souvenir, misalnya baju apa, tapi kali ini dengan program Jotun Berkah ini customer dimanjakan dengan hadiah kayak durian runtuh ya, dapatnya mobil, motor gitu kan, iPhone gitu. Jadi dengan customer mendapatkan hadiah undian secara nasional ini, otomatis toko kita juga naik brandingnya. Makanya di sini saya menilai dengan adanya program Jotun Berkah ini meningkatkan penjualan toko kita juga. Ibu membahas mengenai branding dan brand awareness dari perusahaan Ibu. Nah, bagaimana kemudian Ibu bisa menjelaskan program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini sejalan dengan visi misi perusahaan Ibu, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial? Iya, oke. Dengan adanya program Jotun Berkah ini, otomatis kita juga ada pendekatan secara lebih dekat lagi ke customer, ya kan? Customer dimanjakan dengan hadiah yang begitu besar, otomatis kita juga di sini perusahaan punya branding, dan kita juga punya kesempatan untuk melakukan CSR ke berbagai, misalnya bekerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Batam, yaitu dengan CSR ikon-ikonnya Kota Batam, seperti kemarin Dataran Dang Amnom ya, itu kan di situ produk UMKM gitu kan, di situ kita juga lebih mendekatkan dengan kegiatan sosial seperti CSR gitu. Terus dengan para pelanggan juga dengan adanya hadiah, bertabur hadiah ini, otomatis juga pelanggan akan setia kembali ke toko kita lagi. Baik, Ibu Sulis, saya mau bergeser dulu nih ke Pak Robi. Pak Robi, sebagai direktur, bagaimana Bapak bisa mendefinisikan keberhasilan program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini dari perspektif korporasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan perusahaan, Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Pungki kesempatannya. Dari tahun lalu compare dengan tahun ini, itu tuh
kita mendapatkan signifikan terhadap omset dengan adanya program Jotun Berkah yang berkelanjutan ini. Nah, konsumen pun alhamdulillah di tahun lalu salah satu konsumen yang mendapatkan hadiah terbaik Jotun Berkah juga dari toko kita berupa hadiah motor yang didapatkan oleh Pak Supriyadi warga Batam juga waktu itu. Nah, belum lagi hadiah-hadiah handphone dan lainnya sebagainya gitu. Nah, kita berharap dengan adanya program Jotun Berkah ini itu memang secara total konsumen kita dari tahun ke tahun juga meningkat. Omset kita juga alhamdulillah terbantu juga naik dengan adanya program ini gitu. Baik Pak Robi, dalam menghadapi kompetisi nih Pak ya di industri cat yang ketat ini, apa yang kemudian membuat program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki di Hari Raya ini unik dan berbeda dari penawaran dari brand lain misalkan? Iya. Yang lain di pasar. Bagaimana Iya. Pak Robi? Baik, saya pikir brand lain di pasaran juga membuat suatu program-program promosi, program-program diskon dan program hadiah lainnya yang juga nggak kalah hebatnya dengan Jotun Berkah ini. Tapi ingat, yang perlu dicatat satu-satunya toko atau brand yang membuat program berkelanjutan dari tahun ke tahun seperti Jotun Berkah ini adalah salah satunya adalah Jotun. Itu mungkin. Sehingga kita boleh dikatakan program kita itu kita komit dengan program tersebut dan tahun ke tahun tetap ada. Konsisten dengan program tersebut. Baik, dari Pak Robi saya mau bergeser ke Pak Samsul Rizal. Pak Samsul, sebagai manajer Pak Samsul, bagaimana Anda melihat dampak program dari Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini terhadap peningkatan kepuasan pelanggan menjelang Hari Raya, Pak Samsul? Ya, baik, terima kasih Pak Bungki. Untuk dampaknya saya rasa sangat baik. Pelanggan antusias untuk dengan adanya program Jotun Berkah ini. Jadi dengan Jotun Berkah ini banyak juga pelanggan-pelanggan kita yang datang untuk, di samping itu mereka kan punya undian nanti setelah membeli dengan 1.500.000 dapat undian berlaku kelipatan. Nah, itu dia. Baik, Pak Samsul, kalau boleh di-share nih Pak Samsul, bagaimana kemudian strategi khusus yang akan diterapkan Jotun untuk memastikan keberhasilan program dari Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini dalam mencapai target penjualan dan pemasaran, Pak? Baik, untuk ini kita saat ini melakukan jemput bola artinya door to door. Door to door kita mempunyai penawaran juga, apply untuk program kita sudah menyediakan tenaga yang profesional, baik itu seandainya ada yang apply bisa, supply juga kita bisa dengan tenaga yang profesional. Kita sudah dengan standar Jotun. Baik, kalau menurut Pak Robi sendiri, bagaimana menurut Pak Robi selaku direktur melihat dampak dari program ini terhadap peningkatan kepuasan pelanggan? Pelanggan memang seperti yang disampaikan Pak Samsul Rizal tadi, pelanggan kita sangat antusias dengan program ini. Artinya pelanggan mendapatkan dua berkah di sini. Selain produk yang terbaik dari Jotun itu yang memang boleh dikatakan zero complaint ya produk kita itu. Nah, ditambah lagi dengan hadiah bergelimang hadiah seperti ini, sehingga dua benefit yang dirasakan konsumen sangat antusias dengan program-program seperti ini. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Bu Sulis, Pak Robi dan Pak Samsul. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama Dialog Khusus. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan,
bulan suci penuh berkah. Kami dari PT Tasnim Gerai Inspirasi selaku dealer resmi Jotun Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program dialog khusus dengan tema Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya dengan narasumber kita Ibu Suliastini, Komisaris PT Tasnim Gerai Inspirasi, Pak Robi Tasnim selaku Direktur PT Tasnim Gerai Inspirasi, dan juga Pak Samsul Rizal selaku Manajer PT Tasnim Gerai Inspirasi. Baik, saya akan langsung bertanya pada Ibu Sulis. Ibu, melihat tren saat ini ya Bu, banyak perusahaan nih berlomba-lomba untuk mengadakan program promosi. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan nih, apa yang membuat Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini berbeda, dan bagaimana program ini diharapkan dapat meningkatkan competitive edge Jotun di industri? Kita selalu setiap tahun selalu inovasi ya, terutama dari PT Tasnim Gerai Inspirasi. Kita mempunyai show unit yang berbeda daripada toko lain, dan kita salah satu inspiration center yang pertama di Indonesia. Otomatis kan ini menjadi ikon untuk Kepri ya, bahwa Jotun yang mempunyai show unit itu adanya di Kepri gitu. Jadi dengan adanya Jotun Berkah ini, kita memberi nuansa yang berbeda kepada dibanding produk lain, yaitu kita selalu menjemput bola ya, yang dibilang Pak Samsul tadi, kita ada supply apply. Jadi kepuasan customer itu kepada kita dan kepercayaannya itu semakin tinggi, karena kita menyediakan jasa yang profesional, jasa tukang. Jadi mereka tidak repot-repot lagi mencari tukang, jasa tukang. Kita udah siapkan semua dengan standar Jotun gitu. Mungkin itu yang kelebihan dari PT kita ya, dari toko cat kita. Jadi boleh dibilang semacam one stop service ya? Iya, betul. Datang ke Jotun kan kita juga ada pengantaran. Jadi pengantaran itu kalau udah customer udah setia sama kita ini Mbak, biasanya kan kita punya berapa ukuran volumenya. Kalau ini enggak, kadang kita kalau customer udah setia sama kita itu
satu pel kecil pun kita antar gitu. Ya begitulah servis kita terhadap customer. Excellence lah ya. Iya, Service excellence ya. betul. Tadi Ibu Suli sempat menyebutkan one stop service ya, yang saya Iya. simpulkan. Apa aja yang kemudian di handle atau di cover untuk kepuasan pelanggan nih dari PT Tasnim Gerai Inspirasi sendiri? Iya. Kita biasanya sebelum customer yang mau ngecat ini, kalau mereka butuhkan tenaga supply dari kita memberikan konsultasi gratis, Mbak. Jadi rumahnya kita desain, mereka mau warna apa, kita bantu desainkan, dan itu free. Jadi kita punya jasa konsultasi gratis, gitu. Jadi nanti kalau Mbak Pangki mau desain rumahnya nih, kita jangan sungkan-sungkan, kita menyediakan jasa konsultasi gratis, Mbak, nggak dipungut bayaran. Jadi termasuk kayak desain interior ya? Iya betul, Oh. desain interior. Oke, luar biasa. Nah, kalau gitu saya geser dulu nih ke Pak Robi. Iya. Pak Robi, bicara soal perusahaan nih, Pak. Sebagai pimpinan perusahaan, pasti ada langkah-langkah strategis nih, Pak Robi, yang kemudian harus Bapak ambil untuk memastikan bahwa program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini tidak hanya fokus pada penjualan, tapi juga memberikan nilai tambah bagi komunitas dan lingkungan. Iya. Nah, strategi apa nih, Pak Robi, yang kemudian bisa Bapak share untuk Baik. Jadi di kesempatan biasanya kalau Jotun Berkah ini kan launchingnya di bulan Ramadan ya, pasnya ya Ramadan, sambil menjemput traffic yang lebih tinggi itu selama Ramadan sampai ke puncaknya nanti di Idul Fitri. Nah, ini Jotun Berkah ini dampak sosialnya bagi masyarakat adalah antusiasmenya juga tempat-tempat ibadah untuk berbenah diri. Nah, ada beberapa masjid yang lagi tahap pengerjaan sekarang, salah satunya Masjid Ar-Rahmah, yaitu di pengurusnya adalah salah satu teman kita, sahabat kita, yaitu Pak Beni, di Kintamani. Komplek Kintamani. Nah, jadi dari Jotun Berkah ini kita memberikan juga dampak sosial berupa pelayanan yang one stop tadi yang disampaikan Bu Sulis, bahwasanya kita mulai dari konsultasi, desain warna, kita beri free, dan yang paling hebat lagi kita dampingi dengan tenaga pengecatan kita yang profesional. Nah, akhirnya kepuasan itu bagi pengurus masjid yang sekarang lagi kita kerjakan, itu kepuasannya luar biasa sekali. Jadi mereka melihat suatu visualisasi sebelum pengecatan, oh begini desainnya. Setelah jadi, ini hasilnya wah lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ditambah lagi dampak sosial yang paling menariknya adalah kita juga memberikan harga yang spesial dan juga mungkin berupa, boleh dikatakan juga kita selaku perusahaan juga ikut nyumbang dalam kegiatan tersebut. Contohnya misalnya transaksi kita dengan pengerjaan itu adalah misalnya 50 juta. Sehingga karena ini adalah dampak sosial bagi masyarakat dan bahwasanya ini bangunan adalah bangunan masyarakat, kita juga memberikan sumbangsi sosial ke masyarakat, bahwasanya kita juga cukup tagih sekian juta saja, tak perlu bayar full 50 juta, tetapi benefit yang didapatkan adalah all dari Jotun, mulai dari produk terbaik, tenaga pengerjaan yang terbaik, dan juga desain terbaik dari kita. Itu, Bapak Pungki. Baik, Pak Robi, kalau saya boleh tanyakan, apakah yang tadi Bapak jelaskan strategi tersebut juga merupakan bagian dari CSR perusahaan? Iya, itu bagian CSR perusahaan yang juga disampaikan Bu Sulis tadi di Dang Anom ya, atas kerjasama dengan Dinas Pariwisata tadi. Boleh ditengok kalau lagi kegiatan ini kan lagi berjalan tuh di Dang Anom tuh. Bazar, dan bazar Ramadan itu merupakan kegiatan yang rutin juga bagi Dinas Pariwisata, dan salah satu kegiatan yang udah mencapai kancah nasional, salah satu ikon kegiatan nasional untuk Kepri. Karena kemarin juga Pak Wali Kota kita juga hadir, Pak Rudi, untuk pembukaan. Nah, pada saat masyarakat berjalan melewati stand di Dang Anom sana, coba tengok di lantainya sana, itu timnya Pak Samsur Rizal sendiri yang bergerak untuk memberi warna nuansa menarik di lantai-lantai menuju ke stand-standnya para tenan. Itu mungkin luas panjang jalan kaki yang kita warnai itu ada sekitar
sekitar 150 meter persegi. 150 meter panjangnya dengan lebar lebih kurang 4 meter persegi. Jadi, dan itu kita lakukan dengan sumbangsih secara total itu tidak kita tagih ke Dinas Pariwisata, itu free. Bahwasanya kita ikut membangun pariwisata Batam di momen Ramadan, sama-sama ayo kita ramaikan momen ini berbenah untuk UMKM, sehingga di sana juga karena menariknya UMKM di sana juga omsetnya juga lumayan, sehingga memang rutin. Jadi wali kota juga mencanangkan di situ rutin kegiatan itu untuk tahun ke tahunnya. Gitu, Bu. Okay. Baik, Pak Robi, saya jadi penasaran sudah berapa lama program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini? Udah berapa lama Pak Caca? Pak Samsul Rizal nih yang lebih paham. Berapa lama? Untuk ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Iya, makanya dengan mengikuti pertama 1 mobil, kedua tahun kemarin 2 mobil, nah sekarang yang ketiga 3 mobil. Kita Semakin tahu, meningkat dapat ya. tahun berapa? Iya. Semakin meningkat ya. Apa kita tunjukin nggak ya? Boleh, silakan ditunjukkan supaya pemirsa Batam TV juga bisa lihat, pemirsa Batam TV. Ini pemirsa Batam TV, Jotun Berkah bisa di googling juga ya. Kayaknya di googling di Google apa sih benefitnya program Jotun Berkahnya Jotun ini. Dan ini hadiah terbaiknya yang dari Jotun tiap tahun nggak? Tiap tahun, dan salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya tahun kemarin Kepri ada yang dapat motor dan TV juga ya kalau nggak salah. Ada handphone juga ya. Nah ini silakan di googling pemirsa ya, Jotun Berkah by Jotun, silakan. Ada undian yang langsung ya Pak? Yang langsung undian dapat undian langsung? Oh iya, langsungnya apa Pak Caca? Dengan hadiah langsungnya bisa motor, TV, Hadiah langsung? ya smartphone. Oh iya. Oh jadi Hadiah langsung itu. Selain diundi juga ada yang langsung. 2 jadi kali undi berarti. untuk mendapatkannya double undian yang bisa kelipatan, dan undian tersebut bisa masuk ke undian utama untuk Nasional. undian utama nasional. Oke. Ya, jadi double ya? Iya. Double ya, oke. Saya juga jadi pengen Menarik sekali pemirsa Batam TV. Pemirsa Batam TV, masih ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya tanyakan ke Ibu Sulis, Pak Robi, dan juga Pak Samsul. Iya. Tapi kita akan kembali, pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Dialog Khusus. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Kami dari PT Tasnim Gerai Inspirasi selaku dealer resmi Jotun Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba.
Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri. Baik pemirsa Batam TV, masih di dialog khusus dan pemirsa, kami sedang membahas mengenai Jotun berkah berlimpah rezeki hari raya. Saya mau bertanya ke Pak Samsul Rizal nih, Pak Samsul. Mengingat pentingnya nilai estetika nih Pak Samsul dan kualitas dalam pemilihan cat, bagaimana Jotun memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan dalam program berkah berlimpah rezeki hari raya ini bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi konsumen, Pak Samsul? Baik, Mbak Pungki. Kalau untuk masalah pemilihan cat, kita di Jotun itu ada yang namanya GICC atau GACC. Itu Jotun Interior Color Card bersama dengan Jotun Exterior Color Card. Jadi setiap konsumen atau pelanggan yang datang, dia bisa memilih langsung di GICC itu tanpa ragu lagi. Di situ sudah ada konsep-konsep semuanya itu di toko kita. Jadi memang sudah dibedakan untuk yang interior dan Iya, juga betul. eksterior. Ya? Ada interior, eksterior. Saya juga jadi agak penasaran ya Pak Samsul. Seandainya kita pakai cat eksterior dipakai di interior, ya akan bermasalah tidak? Lebih baik sebagai sesuai dengan fungsinya, sarannya sesuai dengan fungsi. Karena di eksterior itu dia punya performan, daya tahan. Sebaiknya di interior cuma daya cuci. Iya. Baik. Saya baru tahu Pak yang Nah Pak Samsul, kalau konteks keberlanjutan dan tanggung jawab nih Pak Samsul, sosial perusahaan, apakah ada inisiatif khusus yang bisa diintegrasikan dalam program Jotun berkah berlimpah rezeki hari raya untuk mendukung komunitas sekitar? Tadi saya sempat tanyakan juga ke Pak Robi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Suli sama Pak Robi bahwa kita punya program CSR. CSR itu yang baru-baru ini kita melakukan di Dang Anom kemarin, saya sendiri yang turun. Terus untuk rumah ibadah kita bisa dengan program CSR itu sendiri, untuk sambil membantu dari programnya pemerintah dengan membantu dari Dinas Pariwisata. Itu dari kemarin kita pernah juga mengecat untuk monumen adat Melayu yang di jalan-jalan dari Simpang KDA sampai Batam Bandara, itu kita juga yang ngecat untuk monumen adat Melayu itu. Oke, baik Pak Samsul, terima kasih untuk responnya. Saya mau beralih dulu ke Ibu Sulis. Ibu Sulis sebagai bagian dari top manajemen nih Bu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa pelaksanaan program Jotun berkah berlimpah rezeki hari raya ini tetap bertanggung jawab nih Bu, secara sosial dan juga lingkungan? Iya, terutama saya ke anak-anak dulu ya, anak-anak toko ini saya pastikan mereka ke customer mengikuti program Jotun Berkah ini. Karena kan kadang ada customer yang nggak mengerti dengan program ini, jadi kita anak-anak toko harus memandu, ya kan, memandu para customer untuk mengikuti kupon undian itu kan. Itu dipastikan setiap toko harus mengikuti program Jotun Berkah ini untuk setiap customer yang belanja 1,5 juta itu, ya kan. Dari segi sosial sih memang kita lebih banyak ya pendekatannya dengan cara CSR itu Mbak. Karena
Kalau dengan CSR ya otomatis kan branding kita juga naik. Kita sih memang nggak mendapatkan apa-apa, cuma masyarakat inget gitu kan, oh ini PT Tasnim loh yang membantu gitu kan pengecatan gitu kan ikon-ikon Kota Batam seperti rumah adat Melayu, monumen adat Melayu gitu kan, Dang Anom setiap tahun kan setiap Ramadan itu kan selalu di opening terus sama Pak Rudi, Pak Wali Kota gitu kan. Jadi Jotun selalu berpartisipasi di dalam kegiatan itu. Nah, otomatis kan masyarakat ingat di Dang Anom, oh ini PT Tasnim loh yang ikut berperan serta andil dalam UMKM di Dang Anom gitu. Baik, jadi memberikan brand awareness melalui CSR. CSR. Baik, luar biasa Ibu. Menurut Ibu nih, apa tantangan utama nih Bu yang dihadapi dalam mengimplementasikan program seperti Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini? Oke. Tantangannya tuh ada sebagian customer yang kadang nggak paham itu, kadang mereka nggak mau ikut program ini, padahal kita udah menyampaikan ini bagus loh Bu. Cuma mungkin mereka kadang buru-buru gitu kan belanja, tapi saya tekankan lagi kepada anak-anak toko untuk selalu mengingatkan customer, ayo kita pandu gitu kan. Nggak apa-apa mereka nggak bisa memasukkan data-datanya sekarang, tapi misalnya selesai di rumah kita bantu pandu gitu kan. Jadi jangan sampai customer kehilangan momen yang maksudnya yang durian runtuh loh ini. Siapa yang nggak mau dapat mobil ya kan, hadiahnya 2 kali lagi ya kan, begitu Mbak. Iya baik, jadi product knowledge-nya terhadap pegawai toko dan harus bagaimana ditingkatkan, servis kita juga harus ditingkatkan. Kadang kita memberikan servis lebih ya Mbak ya. Servis lebih itu customer datang belanja sama kita, kita berikan edukasi. Edukasinya itu berupa misalnya dinding yang masih basah, kita tanyakan apakah dindingnya itu masih basah, baru dikerjakan atau gimana. Kalau masih basah kita nggak menyarankan untuk dicat Mbak. Jadi kita menerapkan edukasi ke customer. Jadi kita bukan cuma jualan saja ya kan, ambil untung saja, enggak begitu konsep kita. Jadi lebih ke edukasi gitu. Baik, terima kasih Ibu. Saya mau bergeser ke Pak Robi deh, Pak Robi. Bisa Anda jelaskan bagaimana program Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya ini mencerminkan komitmen Jotun terhadap inovasi dan juga keberlanjutan dalam produk-produknya, Pak Robi? Ya, kita pastikan bahwasanya produk-produk yang memang dilibatkan dalam kegiatan ini ya semua produk Jotun ya, Bung Ki ya. Semua produk Jotun terlibat dalam kegiatan Jotun Berkah ini, tidak hanya produk-produk yang ekonomis saja atau jadi Jotun itu sebenarnya di luar dikenal dengan masyarakat bahwasanya Jotun itu terkenal sebagai brand yang mahal ya, atau brand yang high end gitu ya. Padahal tidak. Jotun itu hadir untuk 3 segmen, mulai dari segmen Premium. ekonomis. Jadi untuk properti yang ekonomis itu kelasnya bisa jadi kita katakan biasanya sih developer ya. Developer kan dia dengan produk ekonomis dengan daya tahan warna yang tidak terlalu panjang, mereka cukup menjelang handover ke customernya. Nah itu mereka menggunakan produk ekonomis dan itu kita adakan produk itu. Dan juga ada produk medium. Jadi Jotun itu juga ada produk medium yang harganya juga relatif murah dan bisa bersaing gitu ya. Nah medium juga digunakan oleh konsumen end user seperti konsumen rumah tangga, pabrikasi atau industri, itu bisa pakai kita semua. Nah hotel gitu juga. Nah ini sekarang kita lagi tes sampling nih. Ada salah satu hotel terkenal di Batam, mereka lagi problem dengan namanya kelembaban. Nah kita coba antisipasi dengan produk kita yang bisa mengantisipasi lembab tersebut kamar per kamar. Nah itu kamar mereka ada lebih kurang itu 300 kamar. Nah ini tes pertama ini, jika ini berhasil, nah ini memberi dampak yang lebih bagus ke konsumen kita, bahwasanya Jotun bukan cuma terkenal sebagai produk mahal, tetapi juga produk yang antisipatif terhadap permasalahan bagi konsumennya. Nah di level ketiga yaitu produk kita yaitu produk premium. Nah premium itu adalah produk yang memang digandrungi oleh kalangan konsumen di kita secara data ya, itu 60% produk kita itu yang terlibat dalam Jotun Berkah ini adalah produk premium.
Kenapa mereka konsumen kita lebih cenderung ke premium? Karena apa? Karena daya tahannya. Seperti juga kita lihat Masjid Agung Batam sekarang kan lagi renovasi total ya. Semua masyarakat tahu Masjid Agung Batam itu adalah masjid yang ikonik di Batam, dan ini lagi direnovasi total. Dan terakhir itu menggunakan produk Jotun Pen dan produk dari kita yang kita supply, dan itu mungkin bisa pemirsa juga harus tahu bahwasanya itu adalah cat yang terakhir kita lakukan di sana adalah di tahun 2010, sehingga benefit apa yang dirasakan oleh pemerintah, seharusnya daya tahan warna itu cuma 6 tahun. Harusnya 2016 saat itu pemerintah kota harus mengganti warna cat Masjid Raya ini, tetapi sampai 2024 baru sekarang melakukan perombakan. Artinya udah berapa tahun yang benefit dengan daya tahannya warna Jotun itu diterima oleh pemerintah kita. Nah itu mungkin. Baik Pak Robi. Pak Robi, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan nih, tapi berhubung waktunya, durasinya memang terbatas, saya mau menanyakan closing statement. Iya. Dari Pak Robi dulu, boleh? Oke. Untuk kita semua, untuk pemirsa juga, percayakan kepada kami untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk pengecatan secara produk dan secara pengerjaan juga. Kami siap untuk melayani konsumen kita. Terima kasih. Baik. Untuk Ibu Sulis, closing statement. Buat customer setia Jotun, jangan lupa manfaatkan momen Jotun berkah berlimpah ini. Momennya cuma 1 bulan, ayo maksimal kunjungi outlet kita. Kita ada punya 4 outlet, yaitu di KDA Junction, di Grand Niaga Mas, di Ruko Mitra Mall Batu Aji, dan di Tanjung Uncar Bugis Junction. Gitu. Baik. Pak Samsul, closing statement, silakan. Dengan adanya Jotun Berkah ini, mudah-mudahan jadi branding buat Jotun itu sendiri, sebagai cat yang berkualitas dan untuk membuat kepuasan bagi konsumen itu sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai Saya inovasi? Inovasi ya. Ya. Baik, inovasi sedikit ya, mungkin sedikit buat pemirsa, dan tunggu kami ya. Kami salah satu toko yang di branding untuk menjadi flagship store. Flagship store ini adalah toko unggulan di mana pada estimasi sekitar bulan Juli atau Agustus 2024 ini akan ada konsep terbaru di mana semua alat peraga-peraga untuk mendekatkan ke konsumen untuk bisa mengenal produk cat itu lebih gampang dan lebih mudah dengan alat peraga yang lebih modern hanya ada di Tasnim Gerai Inspirasi. Tunggu di bulan Juli atau Agustus akan launching, dan kita akan undang Batam Pos untuk segera ke sana rame-rame kita. Batam TV ya. Sorry, Batam TV. Ya, itu dari kami. Ya, Bu. Baik, terima kasih sekali Pak Robi, Ibu Ya, Bu Pungki, Sulis, terima dan kasih. juga Pak Samsul Reza untuk Ya. waktunya, dan juga baik sekali hal yang dibagikan mengenai Jotun PT Tasnim Gerai Inspirasi. Betul. Iya. Baik, pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus dengan tema Jotun Berkah Berlimpah Rezeki Hari Raya. Saya Pungki Inggoro akan kembali hadir menjumpai Anda tentunya di program-program lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.